Untuk Kristus mana kita? Untuk Kristus mana kita? Untuk Kristus mana kita? Untuk gereja Katolik. Ya, tepuk tangan. Ya, tentang sakramen-sakramen, tentang hierarki, tentang doa-doa, ya, banyak hal. Tentang dokumen-dokumen gereja, tentang teologi, ya, siapa itu Allah Tritunggal, apa peranan Maria, siapa itu orang kudus misalnya, ya, itu adalah katekis. Nah, lantas pentingkah katekese itu untuk kita? Ya, ini pembaptisan Kristiani. Ya, kalau Yohanes waktu membaptis Yesus itu dia tidak pakai rumusan ini, dia cuma membaptis ini. Tetapi pembaptisan Kristiani yang diperintahkan oleh Yesus adalah kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak atau Putra dan dia, ya rupanya dia sakit dan dia berada dalam sakaratul maut dan dia harus dibaptis pada waktu itu. Siapapun yang ada di situ bisa membaptis, asal dia melakukan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gereja Katolik. Apa yang diajarkan oleh gereja Katolik tentang sakramen baptis? Ya, nanti sebentar kita lihat dalam sakramen. Sakramen itu ada dua hal yang penting. Ada dua unsur yang membuat sebuah sakramen itu sah. Yang pertama adalah forma atau kata-kata yang diucapkan oleh pemberi sakramen, dan materi. Materi itu apa? Materi itu bahan atau benda atau tindakan dari sang pemberi sakramen yang diikuti dengan kata-kata itu. Semua sakramen harus punya itu, bertanggung jawab atas iman kita. Tapi ketika kita dewasa, nanti kita sendiri yang mengucapkan kita punya pengakuan iman. Ya. Misalnya dalam liturgi malam Paskah, ada bagian yang namanya pembaharuan janji baptis. Pembaharuan janji baptis. Ya. Kita punya janji baptis itu kita baharui lagi. Ya, kami sanggup. Apakah engkau menolak apa tahyul, perjudian dan lain sebagainya? Ya, kami sanggup. Walaupun tidak sepenuhnya. Ya, dalam hati mungkinnya tuh. Stasi, jadi tulis saja apa yang ada dalam pikiran. Silakan dimasukkan. Pembaptisan itu biasanya dibuat idealnya pada malam Paskah. Ya, malam Paskah itu dibuat pembaptisan karena ada liturgi baptisnya di situ. Nah, jelaskan juga ya. Sebenarnya biasanya untuk pembaptisan dewasa misalnya itu ada masa-masanya, namanya masa katekumen. Nah, masa katekumenan. Ya, dan calon baptis biasanya disebut sebagai katekumen. Para katekumen berarti calon baptis. Nah, pada malam Paskah itu biasanya diberkati air. Ya. Pertama diberkati air pembaptisan. Air baptis itu dipakai waktu kapan?
Air baptis yang diberkati pada waktu malam Paskah itu dipakai untuk pembaptisan selama masa Paskah. Ya. Jadi air pembaptisan yang diberkati pada waktu itu dipakai untuk pembaptisan selama masa Paskah. Di luar masa Paskah, air itu diberkati sendiri oleh imam tentunya. Jadi biasanya ada stok air juga untuk pembaptisan. Kalau macam tidak ada pembaptisan, biasanya imam memberkati air khusus untuk pembaptisan. Nah, idealnya dalam pembaptisan itu dipakai air itu. Ya. Tetapi sekali lagi pada prinsipnya forma dan materi itu air bersih, ya, yang dipakai dalam situasi tertentu. Ya kalau air tidak diberkati, ya pakai aja air biasa. Yang penting formanya sesuai dengan air, ya, sesuai aturan gereja. Ya. Lebih baik lagi kalau ada air. Biasanya kalau di rumah sakit dulu tuh disediakan memang air pembaptisan. Ya. Tapi ingat ya, ini dalam situasi darurat, ya, jangan dibuat jadi darurat. Ya. Artinya bisa diadakan air pembaptisan karena pemalas jadi cari air di dapur sana bagus. Ya, dalam situasi darurat itu langsung pada intinya. Ya, misalnya misa. Ya, misa dalam situasi darurat, peperangan misalnya, misa tidak boleh panjang-panjang. Ya, tidak mungkin dimulai dari lalu membuka. Langsung pada intinya, langsung pada ekaristi. Mengerti ya? Itu darurat. Tapi kalau tidak darurat, jangan buat jadi darurat. Jangan langsung pelakon masuk di ekaristi, di privasi. Boleh dong. Ya, jelas ya? Lalu tentang perkawinan. Nah, ini penting nih. Ya, dalam gereja Katolik dulu diajarkan oleh orang-orang tua itu, dalam gereja Katolik tidak ada namanya perceraian. Apa yang disatukan Tuhan tidak boleh dicerai atau dipisahkan oleh manusia. Itu prinsip utama dari perkawinan. Tapi dalam kenyataannya, ya, kemungkinan lain bisa terjadi. Tadi pastor bilang istilahnya apa? Pembatalan nikah. Tadi bisa jelaskan. Pembatalan nikah berarti dalam perjalanan ternyata ditemukan kedua mempelai ini tidak sepakat untuk hidup bersama. Jadi apa yang sudah diberkati sebelumnya itu dibatalkan, gitu ya. Jadi sebenarnya bukan cerai, artinya sudah lalu cerai, tapi ternyata ditemukan bahwa mereka dua memang sejak awal tidak. Itu tentunya kekeliruan. Nah, lalu ada kemungkinan orang menikah lagi. Bisa tidak? Bisa. Ya. Orang menikah lagi ada banyak alasan. Misalnya mereka berpisah, atau ditinggal mati. Ya, apalagi? Misalnya, ya ada hal-hal pembatalan nikah itu tidak langsung dikasih ya. Itu pasti ada proses yang dilalui. Misalnya perkawinan sakramental, ya, harus dibawa ke pengadilan gereja. Alasannya harus jelas, ya. Biasanya disebut alasan-alasan yang memberatkan. Datang hakim gereja tanya, kenapa kamu mau cerai? Ini ditampilkan saya sekali. Itu bukan alasan yang memberatkan. Atau suami datang mengeluh, saya mau cerai dengan istri saya. Kenapa? Dikunci saya. Saya mabuk. Itu bukan alasan yang memberatkan. Biasa alasan memberatkan itu apa? Misalnya adalah adanya kekeliruan, ya,
kekeliruan. Ya, kekeliruan ini sudah dijelaskan. Misalnya orang keliru terhadap pasangannya, dan saya kira dia ini sudah, ternyata bukan. Atau gangguan mental. Gangguan mental yang tidak diketahui sebelumnya. Dalam perjalanan baru ketahui, oh ini dia gangguan. Dan itu berbahaya. Bisa. Kadang juga ya kekerasan dalam rumah tangga itu pun harus diselidiki baik-baik. Ya. Lalu ada banyak hal, misalnya juga penipuan. Ya, pas dulu kita studi itu kita dapat kasus ada pasangan yang mereka menikah itu dari hasil undian, hasil judi. Jadi perempuan ini dia menjadi taruhan dari perempuan laki-laki, lalu mereka menikah. Nanti diketahui belakangan itu bagian dari kekeliruan seperti itu. Ya, pergaulan itu kompleks. Pengaduan yang datang itu luar biasa. Jadi harus ada alasan yang memberatkan. Biasanya kalau orang mengajukan gugatan untuk pembatalan nikah, mereka harus membuat riwayat perjalanan dari awal masa pacaran sampai menikah dengan jujur. Ya, saya dulu pacaran dengan dia, dulu di sini, lalu kami sepakat untuk menikah, dalam perjalanan kami seperti ini. Lalu dicocokkan laki-laki dan perempuan sama tidak? Lalu ada tingkatan-tingkatannya. Barulah hakim bisa memutuskan, oh ya, mereka bisa dibatalkan. Lalu mereka menikah. Syarat orang menikah lagi adalah yang paling pertama, perkawinan sebelumnya harus benar-benar sudah dibatalkan dan harus ada buktinya, bukti sipil maupun bukti gereja. Ya, orang kan menikah di gereja dan menikah sipil toh. Nah, kalau sipil harus ada surat cerai. Kalau di gereja harus ada surat pembatalan nikah. Kalau tidak ada, itu tidak bisa menikah lagi. Ya, jadi orang bisa menikah lagi. Pertama, mereka dalam status bebas, tidak terikat dengan ikatan-ikatan sebelumnya, dan harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen, surat cerai dan sipil, dan surat pembatalan nikah dari gereja.